Halo semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu materi dalam biologi, yaitu RLB, ruang lingkup biologi. Oke, kalau kita bicara tentang biologi, maka dia termasuk ke dalam kelompok atau rumpun sains, ilmu pengetahuan alam. Nah, kenapa bisa biologi masuk ke dalam sains? Karena memiliki karakteristik-karakteristik atau ciri khas dari sains tersebut. Untuk mempermudah kita mengingat apa saja karakteristik sains, maka kita singkat menjadi 4 huruf, yaitu R, O, E, A. ROEA. Kita lihat yang pertama nih. Karakteristik sains atau ilmu pengetahuan alam itu rasional. Jadi, sains harus bisa diterima oleh nalar. Yang kedua, objektif. Sains harus berdasarkan data. Selanjutnya, empiris. Sains itu harus bisa dibuktikan. Dan terakhir, akumulatif. Jadi sains itu berdasarkan dari teori lama yang disempurnakan. Oke, kita lanjutkan sekarang. Materi selanjutnya yang kedua yaitu pengertian biologi. Biologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup, sedangkan logos ilmu. Jadi pengertian biologi itu ilmu tentang makhluk hidup pada zaman sekarang dan masa lampau atau fosil. Jadi makhluk hidup yang dibahas dalam biologi tidak hanya yang hidup pada masa sekarang, tapi juga yang pernah hidup pada ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Yang ketiga, membahas tentang cabang-cabang ilmu dalam biologi. Mungkin ada banyak, tapi di sini saya akan memberikan beberapa contoh saja. Yang pertama, ada namanya mikologi. Cabang ilmu dalam biologi yang mempelajari tentang jamur. Ada ornitologi, cabang biologi yang mempelajari tentang burung. Ada entomologi yang mempelajari tentang serangga. Ada etologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari tingkah laku makhluk hidup. Dan ada contoh terakhir yaitu virologi, di mana cabang ini mempelajari ilmu tentang virus. Yang keempat, kita akan membahas objek kajian dalam biologi. Kita mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama ada molekul. Misalnya, dalam tubuh kita itu terdiri dari atom C atau karbon, H, hidrogen, O, oksigen, dan N atau nitrogen. Kemudian, dalam tubuh kita juga terdapat senyawa-senyawa kimia, misalnya ada protein, lemak, dan karbohidrat. Oke, selanjutnya, objek kajian biologi yaitu sel. Sel itu merupakan unit terkecil dalam makhluk hidup. Kemudian, sel-sel ini akan bergabung menjadi satu, membentuk jaringan. Jaringan yang terdapat pada hewan, contohnya ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kalau misalnya pada tumbuhan, contoh jaringan itu misalnya jaringan meristem,
epidermis, kolenkim, sklerenkim, parenkim, dan terakhir ada jaringan pengangkut, misalnya xilem dan phloem. Oke, jaringan-jaringan tadi akan membentuk suatu organ. Misalnya di tubuh kita ada organ mata, jantung, hati, lambung, dan lain sebagainya. Nah, organ-organ tersebut akan bekerja sama membentuk sistem organ. Misalnya, di tubuh kita ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem organ ini akan membentuk organisme tunggal yang dikenal dengan individu. Individu-individu yang sejenis menempati tempat dan waktu yang sama akan membentuk populasi. Gabungan dari populasi-populasi ini akan membentuk komunitas. Dan komunitas-komunitas inilah yang menjadi penyusun ekosistem. Ekosistem itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau bahasa lainnya, hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian, ekosistem ini banyak sekali nanti di daratan dan akan membentuk suatu daratan yang luas disebut dengan bioma. Di muka bumi ini paling tidak ada 7 jenis bioma. Di antaranya yaitu ada tundra, taiga, savana, gurun, padang rumput, hutan gugur, dan hutan tropis. Dan yang terakhir, objek kajian biologi yang paling besar yaitu biosfer. Biosfer itu sendiri adalah lapisan bumi yang terdapat kehidupan di dalamnya. Oke, yang selanjutnya yang kita bahas dalam materi RLB yaitu peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ada peranan biologi di bidang kedokteran. Ada penemuan bayi tabung. Selanjutnya, di bidang pertanian, ada penemuan untuk kultur jaringan, memperbanyak tanaman. Di bidang peternakan, misalnya biologi berperan dalam inseminasi buatan. Dan contoh terakhir nih, di bidang pangan misalnya, biologi berperan penting dalam menemukan beberapa jenis makanan, misalnya yogurt, kecap, dan tempe. 6. Yang kita bahas dalam RLB yaitu metode ilmiah. Jadi, supaya kalian mempermudah ini untuk mengingat langkah-langkah apa saja dalam metode ilmiah, maka kita singkat menjadi 5 huruf, yaitu M, O, H, E, K, atau MOHEK. Yang pertama, dalam melakukan metode ilmiah, yaitu kita harus merumuskan masalah. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan observasi atau pengamatan. Yang ketiga, kita akan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Setelah itu, kita akan melakukan eksperimen atau penelitiannya. Dan terakhir, kita akan menarik kesimpulan dari eksperimen yang telah kita lakukan. Oke, selanjutnya, dalam melakukan metode ilmiah, terdapat variabel. Nah, kita akan melihat nih, ada 4 jenis variabel dalam penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua,
variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga, ada variabel kontrol atau variabel yang kita buat sama dalam penelitian. Dan yang terakhir, ada variabel pengganggu atau variabel yang tidak kita kehendaki dalam melakukan penelitian. Baiklah, materi terakhir tentang ruang lingkup biologi, kita akan membahas contoh dari penentuan variabel dalam penelitian. Misalnya nih, ada judul penelitian yang berbunyi pengaruh cahaya terhadap tinggi tanaman mangga. Nah, dari judul penelitian ini, kita akan menentukan 4 jenis variabel yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, kita akan tentukan variabel bebasnya. Kita ulangi lagi bahwa pengertian variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi hasil penelitian. Dari judul ini, maka variabel bebasnya adalah cahaya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan variabel terikatnya. Yang kita ingat bahwa variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, dari judul penelitian ini, variabel terikatnya adalah tinggi tanaman mangga. Selanjutnya, kita akan menentukan variabel kontrol atau variabel yang kita buat sama dalam penelitian. Misalnya dari penelitian ini, jenis tanaman mangga yang kita gunakan dalam penelitian itu termasuk variabel kontrol. Oke, yang terakhir, variabel pengganggu. Misalnya, ada hama yang akan menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman mangga. Oke ya, itu materi yang kita bahas kali ini, ruang lingkup biologi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.